Hello everyone, good morning. My name is Monica Manggol, MPM 24411144, Class Management 24C. Pada video kali ini, saya ingin membahas materi tentang probabilitas. Probabilitas merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang peluang terjadinya suatu peristiwa. Dalam kehidupan yang selalu penuh dengan ketidakpastian, probabilitas hadir sebagai alat penting yang mampu memberikan gambaran seberapa besar kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Ketika manusia menghadapi pilihan atau memprediksikan masa depan, probabilitas membantu memberikan dasar untuk mengambil keputusan yang lebih rasional. Inilah alasan mengapa probabilitas tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam berbagai disiplin ilmu seperti statistika data, sains, ekonomi, asuransi, kedokteran, teknik, politik, hingga kecerdasan buatan. Pada dasarnya, probabilitas memberikan struktur berpikir yang lebih terukur dalam menghadapi dunia yang tidak pasti. Dalam teori matematika, probabilitas dihitung sebagai perbandingan antara jumlah kejadian yang kita harapkan dengan jumlah seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi. Jika sebuah kejadian mustahil terjadi, probabilitas adalah 0. Sebaliknya, jika kejadian tersebut pasti terjadi, probabilitas adalah rentan antara 0 dan 1. Ini yang menjadi cara kita memahami tingkat peluang suatu peristiwa. Misalnya, peluang muncul angka tertentu pada dadu adalah 1/6, menunjukkan bahwa kejadian tersebut mungkin tetapi tidak pasti. Konsep sederhana inilah yang berkembang menjadi teori probabilitas modern yang digunakan untuk memodelkan fenomena kompleks seperti pola cuaca, fluktuasi pasar saham, dan pola perilaku manusia. Probabilitas memiliki beberapa pendekatan dalam cara penghitungan. Pertama, probabilitas klasik yang digunakan ketika semua kemungkinan dianggap memiliki peluang yang sama. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam permainan peluang seperti melempar koin, dadu, atau kartu. Kedua, probabilitas empiris yang dihitung melalui data pengamatan. Pendekatan ini penting ketika kejadian terlalu rumit untuk dianalisis secara teoritis. Misalnya, untuk mengetahui peluang banjir di suatu wilayah, kita harus melihat data curah hujan bertahun-tahun. Ketiga, probabilitas subjektif, yaitu probabilitas yang didasarkan pada pengalaman, intuisi, atau penilaian profesional seseorang. Contohnya, seorang ahli ekonomi memprediksi peluang resesi berdasarkan pengalamannya membaca kondisi pasar. Ketiga jenis probabilitas ini menunjukkan bahwa peluang tidak selalu harus dihitung dengan rumus semata, tetapi juga bisa berasal dari data histori hingga penilaian manusia. Dalam aplikasinya, probabilitas digunakan di hampir semua bidang kehidupan modern. Di bidang kesehatan, probabilitas digunakan memperkirakan risiko suatu penyakit, menentukan peluang keberhasilan pengobatan, dan memprediksi penyebaran virus. Probabilitas memungkinkan tenaga medis membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan data pasien. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, probabilitas digunakan untuk memprediksikan tren pasar, menilai risiko investasi, menghitung peluang kerugian, dan menentukan strategi bisnis. Bahkan sektor asuransi sepenuhnya dibangun berdasarkan model probabilitas, di mana perusahaan menghitung peluang kecelakaan, kematian, atau bencana untuk menentukan premi yang digunakan di bidang ekonomi dan teknologi. Probabilitas digunakan untuk menghitung reliabilitas mesin, menganalisis tingkat kegagalan sistem, merancang keamanan produk, dan melakukan estimasi masa pakai perangkat dalam ilmu komputer. Probabilitas menjadi inti dari banyak teknologi modern, terutama kecerdasan buatan dan machine learning.
Sistem rekomendasi di media sosial, terdeteksi spam, redaksi lalu lintas, hingga pengenalan wajah menggunakan model probabilistik untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Bahkan dalam dunia hiburan, probabilitas digunakan untuk membuat simulasi permainan, menentukan alur algoritma, game, hingga menganalisis perilaku pemain. Selain itu, probabilitas juga sangat berperan dalam ilmu sosial. Survei opini publik, prediksi pemilu, analisis perilaku konsumen, hingga penelitian sosiologi menggunakan probabilitas untuk memahami kecenderungan masyarakat. Hasil survei tidak hanya menyampaikan angka semata, tetapi juga menunjukkan peluang dari pendapat masyarakat terhadap suatu isu. Tanpa probabilitas, analisis sosial akan menghasilkan kesimpulan yang akurat, terutama karena perilaku manusia bersifat dinamis dan tidak dapat dipastikan dengan mutlak. Dasar penting dalam probabilitas adalah ruang sampel dan kejadian ruang. Sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang dapat terjadi di dalam suatu percobaan. Misalnya, ruang sampel pelemparan koin hanya terdiri dari 2 elemen, angka dan gambar. Sementara itu, kejadian adalah hasil dari kombinasi hasil yang ingin kita ketahui peluangnya. Dengan memahami ruang sampel, kita dapat menghitung probabilitas dengan cara yang lebih sistematis. Misalnya, peluang muncul angka pada koin sederhana, tetapi peluang muncul 2 angka berturut-turut pada 2 lemparan sudah lebih kompleks dan memerlukan pemahaman ruang sampel yang lebih luas. Dalam probabilitas, terdapat pula konsep kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Kejadian saling lepas adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan, seperti mendapatkan angka dan gambar dalam satu lemparan koin. Sedangkan kejadian saling bebas adalah kejadian yang tidak saling mempengaruhi, seperti melempar 2 dadu secara terpisah. Pemahaman mengenai kedua jenis kejadian ini sangat penting karena menentukan bagaimana cara menghitung probabilitas gabungan dari berbagai kejadian. Misalnya, peluang memenangkan undian dan peluang turun hujan adalah 2 kejadian yang bebas, sehingga dapat dihitung secara terpisah. Probabilitas juga berkaitan dengan konsep distribusi peluang, yaitu pola atau bentuk penyebaran peluang dalam suatu data. Distribusi ini bisa berbentuk distribusi binomial, normal, Poisson, dan lain-lain. Dalam kehidupan nyata, distribusi probabilitas digunakan untuk memprediksi performa mesin, menganalisis nilai ujian, menentukan stok barang, dan membuat estimasi keuangan. Distribusi normal misalnya digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan seperti tinggi badan manusia, nilai siswa, atau hasil pengukuran. Selain itu, probabilitas menjadi dasar berbagai metode statistika inferensial seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, dan regresi. Dalam konteks ini, probabilitas membantu peneliti menarik kesimpulan dari sampel untuk mewakili populasi yang lebih besar. Dalam riset ilmiah, probabilitas juga berperan dalam menentukan seberapa besar kemungkinan kesimpulan tersebut benar atau keliru. Dengan adanya probabilitas, kesimpulan riset menjadi lebih objektif dan terukur. Pada akhirnya, mempelajari probabilitas membantu kita memiliki pola pikir yang lebih terstruktur, analitis, dan tidak mudah terjebak pada asumsi berdasarkan intuisi kematian. Probabilitas mengajarkan bahwa hampir semua hal di dunia ini memiliki unsur ketidakpastian, tetapi ketidakpastian tersebut bisa diukur dan dipahami. Hal ini membuat probabilitas menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan baik tingkat individu maupun organisasi. Kemampuan untuk mengelola resiko, memprediksi hasil, dan menilai peluang menjadikan probabilitas sebagai keterampilan utama dalam menghadapi dunia modern. Secara keseluruhan, probabilitas bukan hanya cabang matematika, tetapi juga fondasi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Tanpa probabilitas, hampir semua sistem modern, mulai dari perbankan, teknologi digital, kesehatan, riset ilmiah, hingga kesehatan buatan,
tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dengan mempelajari probabilitas, kita memahami bahwa dunia tidak hanya terdiri dari jawaban pasti, tetapi juga kemungkinan yang dapat dihitung. Inilah yang menjadikan probabilitas sebagai konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita. Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.